Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari tinggallah sebuah keluarga sederhana yang tepatnya berada di salah satu daerah. Kisah ini berjalan kurang lebih 5 tahun yang lalu dan dikisahkan langsung oleh seorang anak yang mengalami kejadian ini dengan keadaan yang nyata. Seorang ayah dan ibu beserta ketiga anaknya tinggal seperti hanya keluarga biasa, di mana sang ayahnya setiap harinya berangkat untuk bekerja dan ibunya juga sibuk mengurusi rumah tangga dan mengurusi anak-anaknya. Setiap harinya ketiga anaknya berangkat ke sekolah, di mana anak yang sulung sudah duduk di bangku SMP kelas 2, sementara anak yang kedua duduk di bangku kelas 5 SD. Sedangkan yang bungsu ialah seorang anak wanita kecil yang berusia 3 tahun. Suatu ketika keluarga ini sedang menjalani kegiatan mereka seperti biasanya. Tiba-tiba sang ibu dari ketiga anak itu pun meninggal dunia. Dengan sontak, keluarga yang khususnya ayah dan ketiga anaknya terkejut dan tidak kuasa menahan tangis mereka, sebab kepergian sang ibu begitu cepat dan secara tiba-tiba. Ibunya tidak mengalami sakit ataupun kecelakaan, dan dengan tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memanggil sang ibu dan meninggalkan keluarganya untuk selama-lamanya. Setelah sang ibu wafat, kemudian jenazahnya dimandikan dan dikafani. Ketiga anaknya juga menangis haru, lebih-lebih lagi putri bungsunya yang masih amat kecil dan masih merindukan pelukan serta kasih sayang dari sang ibu. Tapi dengan kepergian sang ibu, sehingga pelukan kasih sayang itu tak sempat bisa dirasakan untuk putri kecilnya itu untuk selama-lamanya. Ibu pun diantar ke kuburan untuk langsung dimakamkan. Setelah proses penguburan selesai, keluarganya pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, putri bungsu itu mengatakan kepada ayahnya tentang hal mimpinya semalam. Ia pun menyampaikan kepada ayahnya bahwa semalam dia bermimpi berjumpa dengan almarhumah ibunya. Dan ibunya pun mengatakan, "Tolong keluarkan ibu dari kuburan ini." Mendengar putri bungsunya bercerita seperti itu, ayahnya pun mengatakan, "Sudahlah nak, ibu telah tiada. Wajar saja jika engkau masih teringat-ingat," ungkap ayahnya kepada putri bungsunya. Lalu anak itu pun terdiam. Keesokan harinya, tepatnya di hari kedua sesudah pemakaman ibunya, putri bungsu itu pun mengatakan lagi perihal mimpinya itu semalam kepada abang-abangnya. Dirinya mengatakan, "Abang, semalam adik bermimpi bahwa ibu minta dikeluarkan dari dalam kuburannya." Dan abangnya lalu bergegas mengatakan perihal mimpi sang adik kepada ayahnya, dan ayahnya pula mengabaikannya. "Sudahlah nak, adikmu itu masih amat sangat kecil. Wajar saja ia sangat sedih sepeninggalan ibumu." Putri bungsu itu kembali lagi memberitahu pada ayahnya menyangkut perihal mimpinya itu, bahwa almarhumah ibunya benar-benar meminta dikeluarkan dari dalam kuburnya. Putri bungsunya itu pun menangis sejadi-jadinya dan terus memaksa sang ayah untuk pergi ke kuburan dan mengeluarkan ibu dari kuburannya. Melihat anak kecilnya tetap menangis keras, sehingga kemudian ayahnya menemui aparat kampung dan meminta tolong kepada penduduk kampung setempat untuk membantunya menggali kembali kuburan almarhumah istrinya. Dengan keadaan yang bingung dan heran, penduduk kampung juga dengan cepat membantu sang ayah dan pergi ke kuburannya istrinya. Semua hadir melihat penggalian makam tersebut, apalagi putri bungsu yang tetap menangis melihat penggalian makam ibunya. Setelah penggalian selesai, nyata-nyatanya mimpi anak kecil itu pun benar dan nyata. Kenapa demikian? Karena para penggali kubur mendapati ibu itu dalam posisi setengah duduk atau seperti tengkurap. Kain kafan pembungkus badannya juga telah lepas. Itu tandanya bahwa ibu itu berikhtiar untuk melepaskan kain kafannya
dan membuka tali, lalu berupaya untuk membongkar papan penutup lahatnya. Pada saat itulah para penggali kubur pun tiba-tiba menangis karena menyaksikan bahwa ibu itu sebenarnya benar-benar masih hidup. Tetapi karena sudah terkubur selama 3 hari, sehingga dirinya pun meninggal di dalam kuburannya sendiri. Para ketua di kampung itu pun mengatakan bahwa ibu ini sebenarnya mati suri, lalu dirinya tersadar ketika sudah di dalam lahatnya. Seandainya saja kita mempercayai mimpi anak kecil ini pada hari pertama, kemungkinan nyawa ibu ini masihlah mampu terselamatkan. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah janganlah meremehkan ucapan-ucapan anak kecil, dikarenakan boleh jadi itu ialah pesan yang benar. Karena anak kecil ini dirinya masih suci, bersih, belum ternodai oleh dosa, sehingga bisa merasakan atau melihat hal-hal yang mustahil untuk kita percayai. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.